Rentetan kasus kecelakaan yang terjadi pada bus Transjakarta membuat Komite Nasional Keselamatan Indonesia atau KNKT ikut mendalami dengan melakukan investigasi untuk mencari akar masalah serta solusi agar kejadian serupa tak terulang. Berdasarkan hasil temuan sementara KNKT, diketahui bahwa keluhan para sopir Transjakarta soal menahan rasa kantuk. Padahal, supir bus Transjakarta memerlukan konsentrasi yang lebih dibanding supir bus lain karena harus melaju di jalur khusus yang lebih sempit. Sebagai informasi, rangkaian kecelakaan bus Transjakarta dalam kurun waktu sekitar sebulan atau tepatnya akhir Oktober hingga awal Desember telah terjadi sebanyak 4 kali. Pertama, tabrakan maut di Cawang, Jakarta Timur yang terjadi pada 25 Oktober 2021. 2 orang meninggal dunia dan 37 orang terluka. Kedua, bus menyerempet motor di Cililitan, Jakarta Timur pada 1 Desember 2021. Tidak ada korban meninggal dan terluka. Ketiga, bus menyeruduk pos polisi di Cililitan, Jakarta Timur. Kejadian itu terjadi sehari setelahnya, yakni pada 2 Desember 2021 dan mengakibatkan 1 orang terluka. Terakhir, bus menabrak separator di Ratu Plaza, Jakarta Selatan pada 3 Desember 2021. Beruntung, tidak ada korban meninggal dan terluka. Berdasarkan data dari PT Transjakarta dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, pada Senin pekan lalu terdapat 502 kecelakaan yang melibatkan bus dalam kurun Januari sampai Oktober 2021. Kejadian paling banyak disebabkan bus menabrak objek tertentu atau kecelakaan tunggal, yakni 88% dari total kecelakaan, kemudian 12% lainnya bus Transjakarta ditabrak atau diserempet oleh kendaraan lain. Pemirsa, mengantuk menjadi salah satu hal yang banyak dikeluhkan para pramudi atau supir bus Transjakarta. Temuan itu terungkap dari hasil diskusi tim KNKT terhadap para sopir bus Transjakarta menyusul rentetan kecelakaan yang dialami layanan transportasi Transjakarta. Untuk membahas lebih lengkapnya, pemirsa, mengenai hal ini, kita akan membahasnya bersama dengan PLT Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, ada Pak Ahmad Wildan. Selamat siang, apa kabar Pak Ahmad? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, ada Pak Harya Setiaka Dilon atau Pak Koko. Pak Koko, apa kabar? Pak Koko? Baik. Tampaknya kita masih ada gangguan komunikasi. Saya ingin ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, betulkah bahwa faktor mengantuk ini menjadi salah satu temuan dari KNKT dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi? Baik, jadi gini, pertama kita agak luruskan sedikit bahwa kita nggak melakukan investigasi, tapi kita melakukan pendampingan kepada manajemen Transjakarta untuk memperbaiki sistem manajemen keselamatannya. Ada 4 area yang kita perdalam terkait dengan organisasi dan manajemennya, kemudian pemastian awaknya, kemudian pemastian kelaikan kendaraannya, serta route hazard mapping. Memang dari identifikasi sementara ada beberapa masalah di 4 area tadi, salah satunya adalah untuk pemastian kesiapan awak. Jadi tingginya risiko fatigue pada pengemudi Transjakarta sementara itu. Baik. Ada berapa banyak temuan dari pendampingan yang dilakukan KNKT ini terhadap kesiapan awak? Apa-apa yang menjadi keluhan mereka, Pak Ahmad? Jadi ada beberapa hal, ini adalah merupakan bagian atau efek daripada pandemi COVID juga. Jadi memang ketika ada pandemi COVID terjadi perubahan rencana operasional. Dan ketika terjadi perubahan rencana operasional, sistem manajemen keselamatan di PT Transjakarta belum siap, sehingga meningkatkan resiko fatigue pada pengemudi. Saya ambil contoh gini, rencana operasional yang tadinya bulanan berubah menjadi harian. Jadi setiap hari pengemudi tidak pernah tahu dia bertugas di mana, di rute mana. Pagi baru tahu, sementara rute di sana ada 13 koridor, memiliki karakteristik yang berbeda. Rutenya berbeda, haltenya juga hazard dan karakteristiknya berbeda. Ini juga meningkatkan
rasa fatigue pada pengemudi. Namun demikian kita sudah mulai mencoba menemukan masalahnya, dan beberapa mitigasi sudah kita diskusikan dengan manajemen Transjakarta dan sudah ketemu titik permasalahannya, dan insya Allah sebentar lagi akan diterapkan mitigasi atau penyelesaiannya untuk mengatasi fatigue ini. Ya, Pak Ahmad, ini harusnya saya tanyakan langsung kepada pihak Transjakarta, tapi saya ingin tahu karena dari KNKT sendiri kan juga mendampingi Transjakarta terkait dengan beberapa kecelakaan yang terjadi ini ya Pak Ahmad. Tapi ini kan taruhannya adalah nyawa penumpang. Kenapa sampai dengan alasan pandemi, shifting dan sebagainya ini jadinya agak berantakan masalah bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia, Pak Ahmad? Sebenarnya gini, kita semua tahu pandemi COVID itu merubah tatanan semuanya. Jadi demand yang tadinya tetap gitu ya, kemudian terjadi ada lonjakan, ada shock wave, ada perubahan. Ketika perubahan demand otomatis akan ada perubahan penyesuaian, penyesuaian rencana operasional. Nah, ini berdampak, saya kira bukan terjadi pada Transjakarta saja, tapi pada transportasi penerbangan, transportasi kereta. Mungkin hal itu juga muncul, cuma nggak terdeteksi atau gimana. Tapi yang jelas ini akan berdampak pada semuanya, termasuk angkutan barang. Kami kemarin baru juga menginvestigasi banyaknya kecelakaan trailer pada akhir-akhir ini. Itu adalah bagian dari seperti itu. Itu mau nggak mau akan menjadi imbasnya. Oke, saya ingin ke Pak Koko. Nah ini Pak Koko, kurang bahaya apa kalau misalnya masalah shifting dan juga masalah kesiapan awak ini tidak maksimal, kemudian masyarakat dan penumpang menjadi taruhannya, menurut Anda Pak Koko? Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, Pak Koko silakan. Makasih. Ya, jadi pertama saya apresiasi ya proses yang sedang terjadi antara KNKT dan Transjakarta. Dan memang saya juga melihat perlunya ada sistem manajemen keselamatan ya, atau safety management system ini lebih terlembagakan di Transjakarta ya. Jadi harusnya perlu ada unit kerja khusus untuk mengampu kewajiban ini ya. Kalau kita lihat di lembaga transportasi lainnya, misalnya penerbangan gitu ya, biasanya ada direktur, sekurang-kurangnya manajer keselamatan. Nah, saya kira di Transjakarta, apakah divisi sebutannya, apakah harus di level direksi nantinya, saya kira ini tentunya ada prosesnya ya. Tapi yang saya mau catat adalah sebagai berikut. Ketika kecelakaan ini terjadi bertubi-tubi ya, memang sudah layak dan sepantasnya kita menelusuri apakah ada yang sistematis ya, ada yang sifatnya sistemik terjadi di sini. Kecelakaan memang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, betul-betul. Tapi kalau misalnya terlalu sering, namanya bukan kecelakaan lagi. Ya kita wajib menduga ada sesuatu yang lebih dari kecelakaan. Dan makanya saya apresiasi temuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di KNKT mengenai hal ini. Baik, setidaknya. Nah, mengenai tadi soal shifting ya gimana? Ya silakan dilanjutkan Pak Koko. Ya, soal shifting ini saya pikir begini ya. Masalah pandemi ini harusnya tidak berdampak pada hal yang seperti ini. Itu aneh ya. Ketika kita justru keluar dari pandemi ini inginnya mempromosikan angkutan umum itu sebagai sarana angkutan yang berkeselamatan gitu, tapi maksudnya keselamat dari COVID ya. Tapi justru malah tidak berkeselamatan secara lalu lintas. Harusnya kan yang masuk akal itu adalah ya, namanya supir itu harus cukup tidur ya untuk melakukan sebelum bertugas gitu. Dan kalau misalnya pada saat hadir di lokasi kerja itu tidak fit ya memang harusnya nggak diperbolehkan bertugas. Saya pikir juga angkutan lainnya, penerbangan, kereta api dan seterusnya ya memang seperti ini. Dan Transjakarta sekarang volumenya makin tinggi, jumlah penumpang yang dilayani makin banyak ya, rute yang diampu juga semakin kompleks. Saya kira harus makin ketat menerapkan SOP seperti itu. Baik, itu ya.
bahwa pandemi seharusnya tidak menjadi alasan. Justru ini adalah momen di mana pemerintah, karena Transjakarta itu adalah BUMD, untuk bisa mengkampanyekan bahwa ini adalah transportasi yang aman digunakan oleh masyarakat. Dan setidaknya di sebulan terakhir ini saja ada kecelakaan yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Ini kan sangat miris kalau kita lihat ya. Kita masih akan kembali membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanstop. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita. Masih ada Pak Ahmad dan juga Pak Koko. Saya ingin ke Pak Ahmad. Nah, tadi Pak Koko bilang, ini kan sudah terjadi terulang, Pak Ahmad, dalam waktu yang dekat. Artinya sebenarnya sudah bisa dirumuskan begitu, atau ada faktor sistematis yang terjadi di dalam beberapa kecelakaan. Tanggapan Anda? Jadi betul. Memang kalau kita cari akar permasalahannya, sebenarnya pada organisasi dan manajemen, kita nggak menemukan departemen khusus yang menangani masalah safety ini. Jadi organisasi sebesar Transjakarta itu sangat kompleks. Banyak dinamika di sana, perubahan teknologi, perubahan demand, dan sebagainya. Ketika sebuah rencana berubah, itu otomatis akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Nah, di sini harus ada departemen atau divisi yang melakukan namanya failure modes and effect analysis. Jadi setiap skema atau model itu harus dianalisa, kira-kira dampaknya apa. Jangan sampai nanti menimbulkan failure lain, kemudian dampaknya akan menjadi lebih berat. Nah, ini yang nggak dilakukan di Transjakarta. Oleh sebab itu, nanti salah satu rekomendasi kita yang sangat kuat adalah agar dibentuk departemen khusus yang menangani safety, sehingga semua prosedur, semua standar itu dipastikan berjalan dengan baik. Termasuk semua skema perubahan rencana operasional itu udah diperhitungkan. Jangan sampai nanti perubahan-perubahan tadi justru akan menghasilkan sebuah resiko atau hazard yang lebih besar lagi. Mungkin itu yang sementara ini yang kami kerjakan. Baik, apalagi rekomendasi dari KNKT agar tidak terulang lagi kecelakaan seperti ini ke Transjakarta? Mungkin dari faktor lain selain kesiapan awak, Pak. Iya. Jadi faktor lain seperti tadi saya sampaikan, kalau pemastian kelaikan kendaraan udah cukup bagus di sana. Tapi yang sangat menjadi perhatian kami adalah terkait dengan route hazard mapping. Ternyata jalur busway, baik yang BRT maupun non-BRT, kami menemukan banyak ratusan hazard di sana. Dan itu beresiko terjadi kecelakaan di mana saja, kapan saja. Artinya ini menjadi perhatian yang sangat harus diperhatikan baik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Transjakarta sendiri. Jadi ada dua yang sedang kita perhatikan. Masalahnya adalah di pemastian kesiapan awak serta di rutenya. Nah, ini bagaimana organisasi dan manajemen bisa mengatasi dua masalah ini, baik di Transjakarta maupun di mitranya. Jadi nanti rekomendasi kami, Bu, akan kita sampaikan juga kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kepada Kementerian Perhubungan dalam hari ini BPTJ, juga kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang terkait sertifikasi pengemudi angkutan massal. Di antaranya seperti itu, selain PT Transjakarta tentunya. Ini sudah dikomunikasikan dengan pihak Transjakartanya, Pak, karena kan ini sebenarnya masalah unit khusus seperti itu. Harusnya ini sudah tidak sekarang gitu, udah beberapa waktu yang lalu menjadi concern mereka gitu. Sudah, kita sudah melakukan intensive discussion dengan mereka, dan ini mereka kan hanya menjalankan, Bu. Karena yang membentuk divisi departemen ini adalah dari komisi yang pemerintah itu sendiri yang dalam hal ini BUMD-nya. Mereka hanya menjalankan unit yang ada saat ini, dan ini menjadi perhatian bagi kami agar segera dibentuk departemen khusus masalah safety ini. Baik, saya ingin ke Pak Koko. Pak Koko, wajar nggak kalau misalnya kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat tuh takut, tidak percaya menggunakan transportasi umum lagi? Ya, harapan saya tentunya tidak ya, karena mungkin kalau kita normalisasi dengan jumlah penumpang sebelum pandemi ini itu 1 juta penumpang per hari, sebenarnya ini kejadiannya korban itu kecil ya, tapi memang harusnya sampai 0. Dan saya juga mau catat nih, yang insiden Oktober 2021 yang lalu itu adalah pertama kali pelanggan meninggal dunia dalam korban ini. Jadi sebenarnya memang masalahnya serius.
Nah, ini adalah sebenarnya PR bukan hanya buat manajemen Transjakarta, tentunya juga pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang seperti tadi Pak Wildan sampaikan, mereka lah yang punya kewenangan untuk mengubah struktur atau menambah struktur di dalam tubuh BUMN ini, bukan manajemen atau direksi Transjakarta dalam hal ini. Inilah tantangan untuk meyakinkan publik bahwa ada perbaikan yang arah langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh seperti itu. Baik, Pak Koko, apakah perbaikan dari aspek-aspek yang ada di transportasi umum ini selalu sejalan dengan pertumbuhan ataupun kepercayaan masyarakat menggunakan transportasi umum, Pak Koko? Ya. Baik, ini saya akan jawab ya, tapi konteksnya pertama nih masalah pandemi ini pemerintah pun saya melihat masih ragu ya untuk menyatakan bahwa angkutan umum kita ini aman dari resiko infeksi pandemi. Saya belum melihat ada langkah untuk memulihkan ya citra angkutan umum. Padahal kalau kita mau jujur, kita belum pernah loh ketemu yang namanya klaster angkutan umum. Yang ada klaster kantor, klaster rumah ibadah. Nah, pemerintah sudah melakukan ya pemulihan reputasi untuk rumah ibadah, untuk perkantoran. Angkutan umum ini belum. Padahal klasternya selama ini belum terjadi, belum pernah terdeteksi. Dan sistem deteksi kita sekarang tentunya jauh lebih baik daripada setahun lalu misalnya. Nah, tadi juga disebutkan mengenai hazard atau mungkin yang saya sebut hotspot kecelakaan, titik-titik kecelakaan di mana ada titik-titik tertentu rawan kecelakaan yang kejadiannya berulang-ulang. Kalau ini ditemukan ya ada hotspot tertentu. Ini berarti kan langkah yang dilakukan bukan hanya di dalam struktur manajemen, tapi mungkin ada problem geometrik jalan misalnya. Nah, ini tentunya kewenangan ada di organ Pemprov DKI lainnya, mungkin Dinas Bina Marga kah atau Dinas Perhubungan. Pada intinya memang ini perlu juga dibenahi. Jadi kalau temuan-temuan dari KNKT ini bisa disampaikan secara publik ya sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, saya kira ini akan sangat baik, sekaligus juga memulihkan citra angkutan umum kita ini. Baik, kalau boleh tahu citra transportasi umum kita, khususnya di Jakarta, seperti apa sih Pak Koko, di level apa sebenarnya? Itu tadi yang saya sebutkan, sebelum pandemi ini Transjakarta kita mengangkut 1 juta penumpang per hari. Itu rekor tertinggi ya pernah mereka capai ya sebelum akhirnya dihajar pandemi. Nah, sekarang kita belum bangkit dari situ. Tapi betul, ini kejadian yang berulang ini dalam waktu yang sangat pendek ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja, meskipun track recordnya dulu itu bagus. Saya kira ini momentum masuk Januari 2022 ya, artinya Transjakarta udah mau ulang tahun lagi 15 Januari, kira-kira sebulan akan datang. Saya kira itu harus digunakan oleh manajemen Transjakarta sebagai momen kebangkitan pertama dari pandemi ya, dan kedua juga dari permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Baik, Pak Koko dan juga Pak Ahmad, kita masih akan kembali membahas bagaimana solusi terbaik sebenarnya bagi Transjakarta agar ini tidak terjadi lagi dan masyarakat kembali percaya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstop. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya ingin ke Pak Ahmad dari KNKT. Pak Ahmad, apakah KNKT memiliki angka, tepatnya untuk level keselamatan transportasi di Jakarta itu seperti apa? Kalau kami tidak memiliki data time series atau data statistik, jadi kita lebih mengidentifikasi hazard dan risk di sana. Sebagai contoh, kalau kami ditanya tentang berapa banyak hazard yang ada di lintasan Transjakarta, ya bisa kami sampaikan. Baik. Seberapa banyak hazardnya dan apa yang harus dikerjakan. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya seberapa banyak Pak untuk spot yang rawan kecelakaan di Jakarta, khususnya untuk transportasi Transjakarta? Kita sudah mengidentifikasi 13 koridor dan jumlahnya cukup banyak ya, jadi nggak bisa saya eksplor di sini. Itu yang nanti akan kami sampaikan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPTJ. Jadi nanti kita harapkan ada tindakan dari pemerintah, karena ini bukan ranahnya di manajemen Transjakarta, ini adalah ranahnya di pemerintah. Jadi mereka harus melakukan sesuatu terhadap lintasan Transjakarta ini atas temuan KNKT terhadap
hazard dan risk yang ada di lintasannya, dan itu sangat berisiko menimbulkan kecelakaan baik di lintasan maupun di haltenya. Nah, untuk risikonya sendiri ada yang mungkin terbilang tinggi kah atau seperti apa, Pak? Iya, jadi yang namanya hazard dan risk itu kita mengidentifikasi. Ada hazard itu bahaya, risiko itu berarti potensi orang celaka. Di sana kita akan petakan mana yang warnanya kuning, warna merah sampai hitam. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi. Nanti di sana pemerintah Provinsi DKI dan BPTJ bisa membuat skala prioritas mana dulu, terutama yang warna hitam dulu, warna merah, baru kita usahakan semuanya jadi hijau gitu. Nah, kalau sebenarnya sudah ada pemetaan soal hazard ini, artinya kita tidak usah menunggu lagi dong untuk segera memperbaiki hal-hal yang bisa menimbulkan risiko kecelakaan. Iya, nanti kan rencananya tanggal 21 kita akan paparan tuh. Jadi paparan ke Pak Gubernur, juga ada BPTJ dan sebagainya. Kita akan paparan temuan kami. Jadi kita nggak bisa parsial. Kita akan sampaikan laporan atas 4 area yang kita identifikasi. Pertama tadi, masalah organisasi dan manajemen. Apa yang harus dilakukan terhadap organisasi dan manajemen ini? Kedua, pemastian awak. Apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa awaknya akan siap? Yang ketiga, pemastian kelaikan kendaraan. Apa saja yang harus dikerjakan untuk memastikan kelaikan kendaraan? Dan terakhir adalah untuk memastikan rutenya atau lintasannya itu aman dilalui. Jadi kita sudah punya daftar, ada yang harus dikerjakan, siapa mengerjakan apa, sudah semua. Tinggal nanti kita presentasikan aja. Oke, artinya seminggu lagi ya, Pak Ahmad, kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau bisa seminggu lagi bukan hanya start pemaparan nih, tapi sudah langsung bagaimana eksekusi agar semua potensi kecelakaan itu teratasi. Bukan begitu ya, Pak Ahmad ya? Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti. Nah, karena saat ini kita lagi masuk tahapan validasi dan verifikasi terhadap semua temuan kami. Jadi harus kita validasi, kita verifikasi bahwa semua ada faktualnya, semua ada evidennya. Bukan opini atau kata siapa, enggak, semuanya dapat dibuktikan. Jadi KNKT kalau bekerja selalu ada faktual. Nah, temuan ini tuh dilakukan sejak kapan hingga kapan, Pak? Dari kita bekerja Jumat sampai Jumat, dan bahkan kita turun malam sampai jam 3 pagi juga kita turun. Kita mengidentifikasi rute itu pada siang hari, pada malam hari, pada saat hujan juga kita identifikasi. Jadi memang KNKT hampir dikatakan kerja 1 minggu ini non-stop 24 jam. Saya coba membagi tim semampu kami. Luar biasa ya Pak KNKT, karena memang harus menjamin juga bahwa masyarakat aman menggunakan transportasi umum. Saya ingin ke Jadi nggak ada waktu libur sama sekali. Oke, kebut sebelum akhir tahun Pak Ahmad, demi keamanan kita ini. Oke, Pak Koko, nah Anda melihat bagaimana ini untuk evaluasi Transjakarta? Bukankah seharusnya mungkin ada evaluasi yang secara bertahap dan terus-menerus dilakukan, bukan hanya kalau udah kecelakaan banyak terjadi gitu loh Pak Koko? Betul. Nah ini nanti menjadi tugas utama dari unit kerja yang menjadi rekomendasi Pak Wildan tadi ya, dan timnya dari KNKT. Ya, untuk melakukan proses tersebut secara menerus-menerus, bukan ketika kejadian insidental ya. Jadi bukan sifatnya ke belakang, tapi juga ada fungsi perencanaan bagaimana meningkatkan standar keselamatan. Antara lain ya tadi itu ketika ada hazard atau risk atau mapping itu ada prioritas yang mana, titik-titik mana yang menjadi prioritas untuk dibenahi paling pertama. Nah, dan ini saya juga apresiasi Bapak Ibu di KNKT atas kerja kerasnya. Saya tahu sangat luar biasa, apalagi cuaca juga mungkin kadang-kadang mendukung, seringkali tidak akhir-akhir ini ya. Tapi saya harap nantinya ketika rekomendasi final sudah selesai untuk disampaikan secara publik Pak Wildan, supaya nanti masyarakat sama-sama juga bisa menilai seberapa jauh atau seberapa responsif Transjakarta, manajemen Transjakarta mengimplementasikan rekomendasi KNKT tersebut. Bukan hanya Transjakarta tentunya, tadi kan ada rekomendasi yang kepada owner ya, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta ataupun mungkin Kementerian Perhubungan ataupun mungkin kepolisian, supaya masyarakat sama-sama bisa menilai bagaimana masing-masing lembaga ini
menjalankan rekomendasi atas sebagai respon atas temuan-temuan KNKT tersebut. Saya yakin bisa ya. Saya harap bisa menjadikan momentum 15 Januari 2022 sebagai kebangkitan angkutan umum Indonesia, terutama Transjakarta. Amin. Nah, transparan kemudian harus membuat prioritas begitu ya agar ini bisa terselesaikan, setidaknya bisa dimaksimalkan temuan-temuan KNKT ini. Nah, terakhir Pak Koko, apa tambahan Anda jelang nanti tanggal 21 kan ini akan disampaikan paparan dari temuan-temuan KNKT? Ya, saya kira tadi paparannya seluas-luasnya mengundang publik. Kalau boleh laporannya juga dapat diunduh seperti itu, Pak. Saya kira standar transparansi kita bisa lebih tinggi supaya nanti juga masyarakat mungkin dibantu teman-teman wartawan juga bisa menilai kan, oh ini rekomendasinya pasal sekian sekian sekian, apa yang sudah dilakukan pada jangka waktu sekian gitu. Dan itu juga saya kira membantu manajemen Transjakarta, membantu Dinas Perhubungan DKI ketika misalnya mereka melakukan penganggaran. Kita perlu anggaran untuk misalnya perbaikan sekian sekian sekian. Nanti auditor keuangan akan tanya, apa dasar Anda untuk melakukan investasi di bidang ini atau perbaikan jalan di titik-titik ini? Kita bisa mengacu menggunakan laporan KNKT tersebut, produk KNKT tersebut sebagai dasar begitu. Saya kira ini sangat besar manfaatnya temuan-temuan ini, dan daya manfaat ini akan semakin besar apabila dilakukan temuan-temuan itu disampaikan secara transparan sehingga akuntabilitas bisa kita ukur bersama-sama. Baik. Pak Koko, mari kita pantau dan kita kawal ini hingga tanggal 21 nanti akan diberikan paparan dari temuan KNKT, dan juga kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta juga. Pak Ahmad, terima kasih juga telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Semangat terus Pak, akhir tahun, dan juga teman-teman KNKT lainnya. Demi keamanan transportasi Transjakarta. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Koko, selamat siang, sehat selalu. Selamat